Halo, kembali lagi bersama aku di channel aku, Koabi PHP. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Di video kali ini aku akan membahas tentang asal-usul pocong. Berbeda dari video sebelumnya, aku membahas tentang kuntilanak hitam yang penuh dengan amarah semasa hidupnya. Jadi tonton video kali ini sampai habis, karena aku akan membawa kalian ke pengalaman yang tak terlupakan. Malam selalu punya cara sendiri untuk menyembunyikan rahasia di siang hari. Dan salah satu rahasia paling tua yang hidup dalam gelap malam Indonesia adalah pocong. Banyak orang mengira pocong hanyalah mayat terbungkus kain kafan yang melompat-lompat tanpa tujuan. Tapi sedikit yang tidak tahu, pocong bukan hanya sekedar hantu, melainkan sisa urusan kematian yang tak selesai. Dalam kepercayaan masyarakat, pocong berasal dari jenazah manusia yang dikuburkan tanpa melepaskan kain kafan, terutama di bagian kepala dan juga di bagian kaki. Ikatan ini harus dilepas beberapa hari setelah pemakaman, sebagai simbol rasa roh telah benar-benar dilepaskan menuju alamnya. Namun jika hal ini terlupa, disengaja atau diabaikan, maka arwah dipercaya tidak pernah tenang. Ia terbangun bukan sebagai manusia, melainkan sebagai pocong. Ada juga yang percaya pocong muncul karena kematian yang tidak wajar, dendam yang ia bawati hingga liang lahat, ilmu hitam semasa hidup, atau kuburnya sering dilangkahi atau dikencingi bahkan dirusak, dan sejak saat itu juga, jasadnya tak pernah benar-benar tertidur. Pocong selalu digambarkan sebagai sebuah mayat yang terbungkus kain kafan putih. Namun dalam banyak kesaksian, warnanya sering berubah. Kadang putih pusam, menguning, menghitam, bahkan berlumuran tanah basah. Wajahnya terkadang tidak terlihat jelas, namun ketika terlihat, matanya kosong, mulutnya menganga, dan aroma tercium seperti bau tanah kuburan bercampur bau anyir. Sebagian saksi mengaku pocong itu tidak selalu melompat. Ada yang berjalan perlahan menyeret tubuhnya, ada pula yang berdiam diri menunggu seseorang mendekat. Dan saat kamu sadar ia ada di belakangmu, biasanya sudah terlambat. Berbeda dengan hantu lainnya, pocong tidak menyerang secara langsung. Perilaku pocong seringkali mengganggu secara psikologis. Muncul lalu tiba-tiba menghilang, berdiri di ujung jalan atau di bawah lampu, mengintip di balik pohon atau di bawah jendela, atau membuat tubuh terasa berat saat melintas di malam hari. Namun, ada satu perilaku yang paling sering dilaporkan. Pocong suka memperhatikan manusia yang sendirian. Orang yang larut malam pulang, orang yang sering melintas di kuburan, atau orang yang buang air di tempat sembarangan. Konon jika kamu melihat pocong melompat mendekat, itu pertanda kamu sudah masuk ke wilayahnya. Dan jika pocong diam tak bergerak sambil menatapmu, artinya ia sedang menunggu reaksimu, takut atau lengah. Konon katanya, pocong bisa kembali ke rumahnya, bukan untuk bertemu keluarga, melainkan memastikan tak ada yang melupakan kematian.